semuanya. Alhamdulillah. Pertama kita ucapkan alhamdulillah karena Allah berikan nikmat, kesehatan, hidayah hingga kita dapat berjumpa kembali dalam belajar tentang Al-Quran. Untuk lebih barokahnya, maka kita awali pertemuan ini dengan pembacaan Alhamdulillah dengan harapan semoga apa yang akan kita pelajari diberi kemudahan dan dijadikan ilmu yang barokah dan manfaat untuk kita semuanya. Ala hadini wa ala kulli nabiyyin shalih al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Baik, untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Pemakala untuk menjelaskan apa yang sudah ditulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah makalah yang akan halo. Ya, silakan. Ustadz, mohon maaf, di sini mungkin agak sedikit berisik karena nanti sebentar lagi ada flight. Jadi mohon maaf kalau ada sedikit bising, Ustadz. Ya, silakan. Masih kedengar jelas. Ustadz, sebentar saya harus cari tempat yang agak sepi dulu. Silakan dimulai. Mohon maaf, untuk kelompok 8 yang lain mungkin bisa mengambil alih terlebih dahulu.
Apakah sudah dimulai? Ini belum kedengeran. Silahkan mungkin yang pemateri yang lainnya, makalah yang lainnya, perwakilan atau ada bagiannya. Sebelumnya mohon maaf Ustadz, saya off cam karena lagi sakit. Barangkali ada yang bisa menampilkan makalah di layar. Mungkin langsung dimulai saja. Hari ini kita akan membahas materi tentang pengertian Al-Quran dan juga isi kandungan Al-Quran. Baik, di sini ada beberapa daftar isi. Bab 1 pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, dan juga tujuan dan manfaat. Bab 2-nya pembahasan, yaitu pengertian Al-Quran, karakteristik Al-Quran, isi kandungan Al-Quran, dan juga peranan Al-Quran. Bab ketiga yaitu penutupan. Baik, langsung saja ke bab 1, yaitu pendahuluan. Untuk latar belakang. Latar belakang Al-Quran merupakan kitab suci yang mulia yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Lafaz dan Al-Quran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran juga merupakan kalam Allah yang sangat istimewa dibandingkan dengan wahyu-wahyu lainnya. Al-Quran juga merupakan wahyu terakhir yang Allah turunkan kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan pedoman hidup. Petunjuknya pun dapat menyinari seluruh alam semesta, baik bagi manusia, hewan, bahkan tumbuh-tumbuhan. Karena itu, keistimewaan Al-Quran tidak dapat diukur oleh perhitungan manusia. Bahasa yang diterjemahkan dalam Al-Quran tidak sama seperti bahasa yang digunakan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Karena Al-Quran merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk dapat memahami makna yang terkandung dalam Al-Quran. Manusia perlu mengkaji lebih dalam. Terjemahan-terjemahan Al-Quran ada dalam semua bahasa. Terjemahan Al-Quran menjadi keinginan tiap kaum muslim untuk dapat membaca dan memahami Al-Quran dalam bahasa yang asli, yaitu bahasa Arab. Al-Quran merupakan sumber utama ajaran Islam dan juga merupakan pedoman hidup bagi seluruh manusia. Al-Quran bukan sekadar memuat tujuan hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, bahkan hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Dengan demikian, untuk dapat memahami ajaran Islam secara sempurna, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah memahami Al-Quran. Al-Quran, bagaimana diketahui, diturunkan dalam bahasa Arab, baik lafal maupun uslubnya. Namun demikian, tidaklah berarti bahwa semua orang Arab atau orang yang mahir dalam bahasa Arab dapat memahami Al-Quran secara rinci. Bahkan menurut Ahmad Amin, para sahabat sendiri tidak sanggup memahami kandungan Al-Quran dengan hanya sekedar mendengarkannya dari Rasulullah SAW, karena menurut beliau, memahami Al-Quran tidak cukup dengan menguasai bahasa Arab saja. Di sini ada rumusan masalah. Yang pertama adalah apa pengertian Al-Quran. Yang kedua, apa saja yang menjadi karakteristik Al-Quran. Yang ketiga, apa saja isi kandungan Al-Quran dan bagaimana relevansinya dengan kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, bagaimana peran Al-Quran bagi umat Islam.
Yang selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Tujuannya yaitu untuk memberikan gambaran yang jelas dan mendalam tentang seperti apa pengertian dan isi kandungan Al-Quran itu. Lanjut ke bab 2. Yang pertama, yaitu pengertian Al-Quran. Secara bahasa diambil dari kata qiraatan qara'a yaqra'u, yang berarti sesuatu yang dibaca. Arti ini mempunyai makna anjuran kepada umat Islam untuk membaca Al-Quran. Al-Quran juga merupakan masdar al-qiraatun yang berarti menghimpun dan mengumpulkan. Dikatakan demikian sebab orang-orang menghimpun beberapa huruf, kata, dan kalimat secara tertib sehingga tersusun rapi dan benar. Oleh karena itu, Al-Quran harus dibaca dengan benar sesuai dengan makhraj dan sifat-sifat hurufnya. Juga dipahami diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dengan tujuan agar apa yang dijalani masyarakat dapat menjadikan Al-Quran sebagai sumber pedoman baik secara teks, lisan, maupun budaya. Menurut Muhammad Quraisy Shihab, Al-Quran secara harfiah berarti bacaan yang sempurna. Ia merupakan suatu nama pilihan Allah yang tepat karena tiada suatu bacaan pun sejak manusia mengenal tulis baca 1000 tahun yang lalu yang dapat menandingi Al-Quran. Bacaan sempurna lagi mulia. Dan juga Al-Quran mempunyai arti pengumpulan dan penghimpun qiraah, yang berarti menghimpun huruf-huruf dan kata-kata satu dengan yang lain dalam suatu ucapan yang tersusun rapi. Quran pada mulanya seperti qiraat, yaitu masdar dari qira'a, qiraatan, Qur'anan. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya. Quran Surah Al-Hijr. Menurut istilah, Al-Quran adalah firman Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril dengan redaksi langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad yang diterima oleh umat Islam dari generasi ke generasi. Syekh Muhammad Qudari Baik mengatakan dalam Tarikh At-Tashri' Al-Islami, definisi Al-Quran adalah lafaz berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk dipahami isinya selalu diingat oleh kita. Disampaikan dengan cara mutawatir, tertulis dalam mushaf, dan dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri oleh surat An-Nas. Definisi Al-Quran juga dijelaskan oleh Syekh Muhammad Abduh. Ia mengatakan, Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf yang dipelihara dengan hafalan-hafalan kaum muslimin yang berminat untuk memeliharanya. Adapun di sini 5 faktor penting yang menjadi nilai karakter Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran adalah firman atau kalam Allah, bukan perkataan malaikat Jibril. Dia hanya menyampaikan wahyu dari Allah, bukan sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau hanya penerima wahyu Al-Quran dari Allah dan bukan manusia biasa. Mereka hanya berkewajiban mengamalkannya. Yang kedua, Al-Quran hanya diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Kitab suci yang diberikan kepada para nabi sebelumnya bukan bernama Al-Quran, tetapi memiliki nama lain. Yang diantaranya Zabur adalah nama kitab yang diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Ada juga Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam, dan juga kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang ketiga, Al-Quran adalah mukjizat. Maka dalam sepanjang sejarah umat manusia, sejak awal turunnya sampai sekarang dan mendatang, tidak seorang pun yang mampu menandingi Al-Quran, baik secara individual maupun kolektif, sekalipun mereka ahli sastra bahasa. Yang keempat, diriwayatkan secara mutawatir. Artinya, Al-Quran diterima dan diriwayatkan oleh banyak orang yang secara logika mereka mustahil untuk berdusta. Periwayatan itu dilakukan dari masa ke masa secara berturut-turut sampai kepada kita. Yang terakhir, membaca Al-Quran dicatat sebagai ibadah. Dari sekian banyak bacaan, hanya membaca Al-Quran saja yang dianggap sebagai ibadah.
sekalipun membaca tidak tahu maknanya, apabila jika ia mengetahui makna ayat atau surat yang dibaca dan mampu mengamalkannya. Selain dalam beberapa pengertian di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga Mungkin memberi langsung saja ke, sejarahnya saja ya. Apakah Kak tadi lupa diingetin, udah disebar ke teman-temannya yang lain? sudah Ustaz. Halo? Ya, itu mungkin Sudah kalau Ustaz. untuk nama insya Allah mereka dengan sendirinya sudah bisa membaca, tinggal mungkin dijelaskan secara singkat ya sejarah, kemudian di situ juga memperhatikan surah, kemudian ayat secara singkat aja ya. Nah, kalau bisa menyingkat ya alhamdulillah. Isi kandungan Al-Quran secara singkat saja karena nanti di akhir akan ada diskusi ya. Baik. Tadi sejarah, kemudian apa tadi itu karakteristik ya. Ada surah, ada ayat, kemudian kandungan-kandungan. Pada intinya Al-Quran itu menjelaskan tentang apa. Silakan dijelaskan secara singkat. Baik, langsung saja ke sejarah penurunan Al-Quran. Sejarah turunnya Al-Quran dimulai ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun pada 610 Masehi. Pada saat itu Nabi Muhammad berada di Gua Hiro, lalu didatangi oleh malaikat Jibril yang memberikan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad, yaitu berupa surat Al-Alaq ayat 1-5. Allah menurunkan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril secara bertahap, yaitu kurang lebih 23 tahun kepada Nabi Muhammad untuk menjadi pedoman dalam kehidupan. Pertama, membagi sejarah turunnya Al-Quran dalam periode. Yang pertama, periode sebelum hijrah atau ayat-ayat Makkiyah. Yang kedua, periode sesudah hijrah yang disebut dengan ayat-ayat Madaniyah. Al-Quran turun tidak secara sekaligus, namun sedikit demi sedikit, baik beberapa ayat langsung satu surat, potongan ayat, dan sebagainya. Turunnya ayat dan surat disesuaikan dengan kejadian yang ada atau sesuai dengan keperluan. Selain itu, turun sedikit demi sedikit Nabi Muhammad akan lebih mudah menghafal secara meneguhnya hati orang yang menerimanya. Lama Al-Quran diturunkan ke bumi adalah kurang lebih sekitar 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Untuk karakteristik mungkin bisa dilanjutkan sama Kak Afwa. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan makalah yang telah dimulai oleh Kak Silvi. Yang kedua, karakter Al-Quran. Istilah kunci Al-Quran yang tidak boleh diabaikan adalah konsep tentang surat dan ayat. Kedua istilah ini merupakan istilah teknis yang merujuk pada bagian-bagian tertentu dalam Al-Quran yang dengan sendirinya melekat dan menjadi hal yang tak terpisahkan dengan Al-Quran. Ada bagian pertama yaitu surah, yang mana arti surah ini merupakan nama yang dipakai untuk merujuk bab dalam Al-Quran, mengacu pada perhitungan mushaf Utsmani. Keseluruhan Al-Quran berjumlah 144. Dalam penelusuran Al-Baqi 1981, kata surah dalam bentuk tunggal muncul 9 kali dalam Al-Quran, sedangkan dalam bentuk jamak suwar muncul 1 kali. Berbeda dengan yang dipahami dewasa ini, penggunaan kata surah dalam Al-Quran merujuk pada suatu unit wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Penggunaan kata surah dalam konteks demikian tentu mengandung kesamaan dalam istilah lain seperti kitab, karena istilah segera terlihat bahwa makna umum kata surah dalam Al-Quran lebih pada suatu unit wahyu terpisah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dari waktu ke waktu. Yang keduanya ada ayat. Ayat disebut seketika pemahaman kita terfokus pada surah. Memang
Ayat oleh sebagian ahli tafsir diartikan dengan beberapa jumlah atau susunan perkataan yang mempunyai awal dan akhir yang dihitung sebagai suatu bagian dari surah. Di dalam Al-Quran, kata ayat muncul sekitar 400 kali, baik dalam bentuk tunggal maupun jamak. Urutan ayat-ayat Al-Quran diyakini oleh seluruh umat Islam dilakukan berdasar atas tauhid, artinya dilakukan atas petunjuk Nabi Muhammad SAW yang diterima dari Allah melalui perantara malaikat Jibril. Selanjutnya ada isi kandungan Al-Quran. Yang pertama ada akidah. Secara etimologi, akidah berarti kepercayaan atau keyakinan. Bentuk jamak akidah adalah aqaid. Akidah juga disebut dengan istilah keimanan. Orang yang berakidah berarti orang yang beriman atau mukmin. Akidah secara terminologi didefinisikan sebagai kepercayaan yang harus diyakini dengan sepenuh hati, dinyatakan dengan lisan, dimanifestasikan dalam bentuk amal perbuatan. Akidah Islam adalah keyakinan berdasarkan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Seorang yang menyatakan diri berakidah tidak hanya cukup mempercayai dan meyakini keyakinan dalam hatinya, tetapi harus menyatakan dengan lisan dan harus mewujudkan dalam bentuk amal perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran banyak menjelaskan tentang pokok-pokok ajaran akidah yang terkandung di dalamnya. Di antaranya adalah surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Juga di dalam surah Al-Baqarah ayat 163. Yang kedua ada ibadah dan muamalah. Ibadah berasal dari kata ibadah, artinya mengambil atau menyembah. Yang dimaksud ibadah adalah mengabdi atau menyembah sepenuhnya kepada Allah dengan tunduk, taat, dan patuh kepadanya. Yang ketiga ada akhlak. Akhlak ditinjau dari segi etimologi merupakan bentuk jamak dari kata khuluq yang berarti perangai. Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang muncul spontan dalam tingkah laku hidup sehari-hari. Dalam bahasa Indonesia, akhlak semakna dengan istilah etika atau moral. Akhlak merupakan satu fondamen penting dalam ajaran Islam, sehingga Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis bahwa tujuan diutusnya beliau adalah untuk memperbaiki dan menyempurnakan akhlak mulia. Yang keempat ada hukum. Hukum sebagai salah satu isi pokok ajaran Al-Quran berisi kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan dasar dan menyeluruh bagi umat manusia. Tujuannya adalah untuk memberikan pedoman kepada umat manusia agar kehidupannya menjadi adil, aman, tentram, teratur, sejahtera, bahagia, dan selamat. Atau kisah umat masa lalu. Al-Quran sebagai kitab suci bagi umat Islam banyak menjelaskan tentang sejarah atau kisah umat pada masa lalu. Sejarah atau kisah-kisah tersebut bukan hanya sekedar cerita atau dongeng semata, tetapi dimaksud untuk menjadi ibroh, pelajaran bagi umat Islam. Ibroh tersebut kemudian dapat dijadikan menjadi petunjuk untuk dapat menjalani kehidupan agar senantiasa sesuai dengan petunjuk dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, dasar-dasar ilmu pengetahuan sains dan teknologi. Al-Quran adalah kitab suci ilmiah. Banyak ayat yang memberikan isyarat-isyarat ilmu pengetahuan sains dan teknologi yang bersifat potensial untuk kemudian dapat dikembangkan guna kemaslahatan dan kesejahteraan hidup manusia. Yang keempat, peranan Al-Quran. Yang pertama, peranan Al-Quran itu untuk kehidupan manusia. Hingga sekarang, Al-Quran masih terjaga keasliannya dan dibukukan ke dalam bahasa Arab. Meski demikian, Al-Quran juga sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan, Al-Quran memiliki peran yang cukup beragam bagi kehidupan manusia seperti yang berikut. Yang pertama, menjelaskan masalah yang terjadi pada umat sebelumnya, penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, mematapkan iman Islam, tuntunan dalam menjalankan kehidupan. Dengan peran di atas, Al-Quran bisa dijadikan sebagai pedoman agar umat bisa kembali ke jalan yang benar dan jauh dari kegelapan. Kedua, peranan Al-Quran sebagai sumber ilmu. Berperan juga sebagai sumber ilmu, yaitu ilmu hukum, ilmu sejarah, ilmu tentang pendidikan agama Islam, juga ilmu tauhid. Al-Quran juga dibagi menjadi 30 bagian atau yang disebut dengan juz. Pedoman bagi umat manusia ini terdiri dari 114 surah dengan surah pendek serta surah panjang di dalamnya.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah, tolong dikoreksi. Saya serahkan kembali kepada Ustadz. Maaf. Baik, terima kasih kepada para yang mungkin sebelum saya jelaskan ada beberapa kemudian saran untuk kedepannya juga. Nah, kami beri kesempatan dulu. Saya beri kesempatan untuk yang lain. Ini silahkan ya. Saya harap semua teman-teman untuk aktif dalam semua materi yang disampaikan. Tidak hanya menjadi pendengar setia, tapi saya harapkan memunculkan pertanyaan-pertanyaan ataupun apa yang belum kita pahami dalam materi yang disampaikan oleh teman-teman barusan ya, para mahasiswa yang lainnya. Silahkan saya kasih kesempatan dulu untuk diskusi ya. Silahkan ditanyakan kepada, waktunya nggak lama, mungkin sekitar 10 sampai 15 menit. Nah, saya kasih untuk 5 menit untuk memberikan ulasan tentang materi ini. Silakan ya. Nah, Ustadz harap aktif semuanya. Ya, syukur-syukur nanti di akhir setiap materi yang disampaikan oleh teman-teman sebanyak 12 atau 13 judul di situ bisa dikuasai inti dan maksudnya apa. Ketika keluar ini, kita selesai materi ini, kita punya pedoman, kita punya pandangan, oh seperti itu Al-Quran. Paling beda ya dasar-dasarnya lah istilahnya. Ini bedanya kita waktu SMA dan kuliah. Kalau kuliah mungkin gurunya yang aktif ya. Tapi kalau sekarang dituntut bagaimana kalian atau mengeluarkan ide-ide dan gagasan-gagasan kalian dalam memahami sebuah materi ataupun judul yang akan kita bahas ke depan. Silahkan. Nah, bagi yang kurang paham terhadap apa yang disampaikan tadi, silakan ditanyakan, didiskusikan. Dan mohon maaf, tadi oleh pemateri disampaikan kaitannya dengan pengertian dan isi kandungan Al-Quran, dan sudah kita ketahui bersama bahwa tadi kalau nggak salah ada 6 isi kandungan Al-Quran. Ada akhlak, kemudian ada sejarah masa lalu dan sebagainya terkait isi kandungan Al-Quran. Namun yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita memahami isi kandungan Al-Quran, karena menurut kabar yang beredar kita tidak bisa secara letter-let membaca terjemahan yang sudah beredar di Indonesia. Itu saya kira perlu kita cermati agar kemudian kita tidak salah dalam memahami isi kandungan Al-Quran. Saya kira seperti itu, Pak Ustadz, atau pemateri tadi mungkin bisa diberikan jawaban seperti itu. Terima kasih. Ya, silahkan pemateri ya. Pemateri lebih nanti saya di akhir ya. Silahkan pemateri jawab tiga-tiganya, nggak apa-apa. Nah, gantian, silahkan. Sebisanya. Atau mungkin ada teman-temannya. Kalau pemateri belum menyampaikan, silahkan yang lainnya juga bisa. Ini kan diskusi ya, biar sama-sama berbagi ilmu bagi yang sudah bisa. Silakan, tapi saya utamakan yang pemateri dulu. Ya, silakan. Ada yang bisa membantu. Nah, kita diskusi aja ya, nggak usah lalu gimana. Santai aja. Apa yang ada dipikirkan kita ungkapkan. Nah, kan pasti kita di antara kita ya mungkin ada yang sudah hatam ulumul Qur'annya, ada yang sudah pernah belajar di mana. Ya silahkan semuanya, nggak apa-apa. Idenya
salah nggak apa-apa kalau lagi seperti ini ya kita belajar ngomong. Silakan, terutama ketiga pemateri. Begitu memahami mungkin langsung aja bilang, saya serahkan ke yang lain aja kan ya. Nggak apa-apa kita kayak gitu ya, dalam hal mencari ilmu kalau memang kita tidak bisa ya silahkan bilang tidak bisa. Nah, nggak usah repot, nggak usah dianggap apa, santai aja. Atau ada pertanyaan lain silahkan, nggak apa-apa ditampungnya, ditampung. Baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Izin bertanya. Apakah semua ayat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu melalui perantara malaikat Jibril semua, ataukah ada yang langsung kepada Nabi Muhammad? Ayo pemateri, dijawab langsung atau masih ada pertanyaan lagi? Mana ini pematerinya ini? Ada nggak? Maaf Ustaz, Bismillah. Karena Ya. sejujurnya kelompok kami juga berlima, dan yang hadir, yang benar-benar hadir hanya ada saya dan Kak Silvi. Di mana Kak Silvi sedang sakit dan kebetulan juga saya juga masih belajar. Jadi Baik, mohon juga bimbingannya dari Ustadz. baik. Karena waktunya kita lama lagi ya, baik kita bahas sedikit demi sedikit, kita berbagi ilmu ya. Bukan berarti Ustadz ini yang lebih tahu daripada kalian. Sama saya pribadi juga masih belajar, jadi nanti kita koreksi. Tapi pada intinya saya akan berterima kasih kepada pemateri yang sudah menampilkan ya masalahnya. Saya kira sudah dengan materi yang seperti itu sudah dapatlah inti daripada materi yang disampaikan pada hari ini. Ya, terima kasih. Ini apresiasi kepada materi. Kemudian yang kedua dari segi tulisan ya. Mungkin nanti ke depannya dari tulisan mungkin tadi ada tulisan Arab ya. Tulisan Arab kan biasanya mungkin sudah belajar kan teknis penulisan makalah. Tulisan Arab kayak Qur'anan di dalam definisi Al-Qur'an itu ya. Definisi Al-Qur'an. Biasanya kalau tulisan tulis miring biasanya ya. Tulis miring. Ya syukur-syukur misalnya setiap pengertian misalnya ditulis Arabnya misalnya. Misalnya kalau pengertian Al-Qur'an yang kita kenal misalnya Salamullah Al-Munazzal ala Sayyidina Muhammadin misalnya. Kemudian banyak definisi-definisi yang lain lah seperti itu. Nah, kemudian misalnya di bawahnya ini pendapat siapa. Juga selain itu mungkin nanti ke depannya bagi pemateri mungkin bikin PowerPoint ya kalau bisa ya. Coretan-coretan lah. Jadi saya tegaskan, jadi inilah kesempatan kalian dalam kuliah ini untuk bicara bahwa dirinya sendiri lah istilahnya. Dengan bahasa kita baca banyak materi yang ada, tapi dengan dijelaskan dengan bahasa kita sendiri ya. Tentunya hal seperti ini bisa nanti ketika cara kita baca dulu misalnya satu materi bab Al-Qur'an misalnya. Kemudian kesimpulannya apa? Ya, mungkin dituangkan dengan catatan yang kecil. Misalnya pengertian Al-Qur'an A misalnya menurut pendapat ulama A seperti ini. Kemudian B seperti itu. Dibuat yang singkat saja. Jadi buat skema biar mudah di PowerPoint kan enak nanti untuk menjelaskan. Jadi saya harap nanti ke depan untuk yang lainnya juga ketika menjelaskan
Jangan murni baca, tapi pada ya nggak apa-apa sebelumnya kita baca dengan banyak, kemudian nanti ungkapkan dengan bahasa kita seperti apa. Entah itu ditulis sebetulnya bentuk PowerPoint dan semacamnya. Jadi itu untuk penulisan. Kemudian rujukannya ya, sekarang ini ya syukur-syukur kalau bisa baca kitab ya. Silahkan pakai rujukan kitab ya, pakai rujukan kitab. Jangan bahasa Indonesianya semua, itu lebih bagus lah istilahnya ya, makalahnya lebih bagus ketika ada rujukan-rujukan kitabnya. Tapi kalaupun tidak bisa ya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak nulis ataupun karena memang bahasa Indonesianya sudah banyak sekarang. Itu dari segi tulisan ya. Kemudian mungkin dari segi isi, mungkin sebagai catatan juga untuk pemateri untuk melengkapi makalahnya. Salah satunya mungkin yang perlu kita bahas tentang tadi belum kesinggung ya, Al-Quran dan hadis qudsi bedanya apa? Al-Quran dan hadis Nawawi ini kan sama-sama biar kita, karena yang isu yang akhir ini yang beberapa kemarin mungkin teman-teman sudah dengar sebenarnya, isunya yang salah satu pesantren gede mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan firman Allah. Itu kan perlu kita jawab oleh teman-teman yang memang konsen di bidang Al-Quran ini. Jadi nanti tambah apa perbedaannya Al-Quran dan hadis qudsi. Kemudian juga tentang tadi ayat hukum ya. Ayat hukum saya kira tidak banyak di dalam Al-Quran. Kalau ada tafsir yang menyebutkan tafsir ayatil ahkam. Jadi mungkin ya sekitar 200 sekian lah tentang ayat sebutkan. Ada kira-kira ada berapa ayatnya dan pendapatnya siapa. Kemudian tadi tentang surat ya, tentang surat. Kalau misalnya itu taufiki misalnya Al-Quran, kemudian ayat, itu kira-kira pendapatnya siapa. Jadi kita jelaskan rujukannya, kalau dapat di buku terjemahan silahkan disebutkan biar lebih ilmiah penemuan kita. Tidak hanya ngumpulin pendapat-pendapat orang tanpa ada ada keterangan di situ dari pendapat ya siapa. Sebagian sudah ada tadi, tapi ada sebagian yang masih perlu data-data yang lebih kuat lagi. Kemudian juga termasuk yang perlu kita kaji juga tentang Al-Quran yang banyak diperdebatkan. Ini harus tahu karena kajian kita tentang Al-Quran. Apakah Al-Quran itu adalah makhluk atau bukan? Ini kan yang sering kita yang didebat oleh orang-orang. Ini harus kita ungkap ya, harus kita ungkap. Berikutnya untuk isi makalahnya ya, isi makalahnya. Saya kira seperti itu tentang termasuk tadi ayat-ayat hukum, ayat-ayat kisos mungkin kalau hikmah-hikmahnya ya sudah ada di situ tentang akidah, kemudian juga kan biasanya ada sekarang itu ya sekian ayat lah tentang hukum, tentang akidah itu nggak ada yang menjelaskan lah istilahnya seperti itu. Jadi mohon nanti untuk dilengkapkan makalahnya kembali. Jadi yang pertama tadi ya mohon nanti dijelaskan dengan bahasanya sendiri. Nah ini memang untuk menjelaskan bahasa dengan sendiri ini memang harus menguasai materi atau tulisan yang kita sampaikan, memang harus benar-benar banyak. Kemudian berikutnya apalagi tentang mohon dikirim ke Ustadz 1 hari sebelumnya lah, paling tidak, atau paling lambat lah istilahnya ya, biar Ustadz juga bisa baca, bisa ngoreksi apa yang kalian tulis, nanti bisa bahas bersama apa yang perlu ditambah, apa yang perlu dikurangi, dan dibaca juga oleh teman-teman. Jadi harapannya teman-teman yang lain ketika ada masalah dari lain seolah-olah menjadi pemateri sendiri lah istilahnya ya. Sehingga nanti ketika di akhir dari 12 materi judul yang diberikan semuanya ada gambaran bagi kita. Artinya walaupun kita nggak mendetail, paham benar semuanya, paling tidak bisa menggambarkan setiap judul yang ada. Baik, untuk berikutnya ada pertanyaan tadi yang bagus dari teman-teman. Bertanya tentang Yogi Amura. Beliau bertanya tadi tentang
apa ya, bagaimana memahami Al-Qur'an ya? Apakah cukup dipakai terjemahan ya atau bagaimana untuk memahaminya? Ya, dalam memahami tadi memang sampaikan di situ, bahkan para sahabat pun ya memang ketika turun Al-Qur'an mereka tidak langsung paham apa itu maksud dari Al-Qur'an. Itu sekelas sahabat, apalagi sekelas kita ya. Sudah kelas sahabat itu sudah paham bahasa Arab, sudah full lah bahwa mereka lebih unggul daripada kita. Nah, terus bagaimana untuk kita memahami Al-Qur'an? Apakah cukup dengan terjemahan yang secara apa ya, sangat singkat memaknai Al-Qur'an? Maka kalau menanya caranya untuk memahami Al-Qur'an, tentunya tidak ada cara lain kecuali kita terlebih dahulu menguasai hal-hal yang berhubungan dengan Al-Qur'an seperti bahasa Arab pertama ya, karena terus terang terjemahan yang ada sekarang ini belum mewakili tafsir dari Al-Qur'an. Itu hanya sepintas ya kalau kita kenal dengan makna tafsiriyah, makna yang kita tahu bahwa Al-Qur'an itu adalah multi tafsir, adalah Masya Allah, kalimat-kalimatnya mengandung balaghah, mengandung majas dan semacamnya. Artinya untuk memahami Al-Qur'an maka tentunya juga didukung dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bahasa Arab. Bahkan katanya kalau mau paham bahasa tafsir Al-Qur'an, paham Al-Qur'an, maka ada beberapa ilmu yang harus dikuasai. Salah satunya misalnya paham bahasa Arab nahwu sarraf, balaghah, ilmu ma'ani, ilmu badi, termasuk juga paham tentang ilmu hadis, hadis Al-Qur'an, kemudian asbab nuzul, nasikh dan mansukh. Ini ilmu yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Jadi kita harus kalau benar-benar pengen memahami Al-Qur'an, maka ilmu-ilmu tersebut harus kita pelajari sedikit-sedikit. Insya Allah pemahaman kita akan benar terhadap Al-Qur'an. Nah, jadi kalau hanya mengandalkan terjemahan, maka itu sangat apa ya, sangat kurang lah istilahnya. Dan itu nggak mewakili semuanya. Bahkan bisa jadi orang yang membaca terjemahan Al-Qur'an itu bisa saja salah pemahaman. Karena Al-Qur'an itu diturunkan dengan lughatul Arabiyah, di mana bahasa Arab itu adalah paling kayanya bahasa. Sedunia mungkin bahasa paling kaya adalah bahasa itu, bahasa Arab. Kalau di dalam bahasa Indonesia coba datang ya, apa bahasa lain selain datang apa? Tiba itu istilahnya. Kalau dalam bahasa ada ja'a, ada qadima, dan kalau menjadikan ada kolak, ada jangan. Tapi ada perbedaan sedikit di antara mereka. Kadang ada makna satu tapi maknanya banyak. Kalimatnya satu tapi punya maknanya banyak. Ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tentunya mana yang akan disebutkan yang banyak makna tersebut diterjemahkan dalam satu bahasa Indonesia. Jadi memang Al-Qur'an adalah al-mu'jizat, ya, menjadi mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW, dan ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat Al-Qur'an atau membuat bahasa Arab yang memang sama seperti Al-Qur'an. Sampai sekarang tidak ada mereka yang mampu bikin Al-Qur'an ini, saking mukjizatnya Al-Qur'an. Bahkan kata Muhammad mengatakan Al-Qur'an itu semakin dikaji itu semakin merasa kurang. Semakin dikaji semakin luas ilmu Allah Subhanahu wa taala, semakin nggak tahu. Bahkan katanya diibaratkan dengan mencari mutiara di lautan. Artinya semakin dalam lautnya, maka mutiaranya juga semakin berkualitas. Tidak ada habis-habisnya. Mohon maaf, saya potong, mohon maaf. Pak Ustadz, oke, mohon maaf. Ya. Tapi menurut yang saya tahu itu ada memang
ayat-ayat atau bagian-bagian isi kandungan Al-Quran itu yang boleh hanya kita pahami dengan terjemahan saja. Tapi saya lupa itu terkait dengan kandungan yang bagaimana, apakah dari segi hukum atau sejarah tahun lalu, apa ya, masa-masa yang lalu, apakah itu pemahaman yang sesat atau bagaimana, Ustaz? Apakah betul ada Ya, ayat yang secara letterlet bisa kita apa namanya, ambil dari hanya terjemahan seperti itu? ya banyak. Artinya tidak semuanya harus itu ya. Dilihat misalnya contohnya kan ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Berbuat baiklah kalian dalam hal, tolong menolonglah kalian dalam hal kebaikan, dan jangan tolong menolonglah kalian dalam hal dosa misalnya. Cuman yang perlu dijabarkan, dijelaskan kebaikan apa, kemudian keburukan apa yang kan banyak tafsir dan seperti apa aplikasinya, seperti itu. Jadi tidak semua ayat memang ya. Kan ayat itu tidak hanya kalau berkenaan dengan hukum, tentunya tidak cukup dengan terjemah. Kalau kisah, ya namanya kisah, kita dengan terjemah saja sudah paham. Tapi kalau masalah akidah, masalah hukum, tentunya ini tidak cukup dengan terjemah. Bahkan ya ini harus hati-hati ya. Bisa kadang orang salah pemahaman gara-gara hanya mengandalkan teks. Karena Al-Quran itu dari dulu sampai sekarang, Masya Allah, para ulama ya berjilid-jilid menafsirkan Al-Quran. Karena memang apa? Nah, dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memang apa? Dulu Al-Quran ya tidak ditafsir di zaman, tidak ada sahabat yang menulis tentang tafsiran Al-Quran. Ya hanya sebagian saja. Sedangkan problem di dunia ini masih bertambah. Jadi Al-Quran, Nabi Muhammad hanya menjelaskan secara global saja. Nah, untuk selanjutnya ini ijtihad para ulama yang dibangun dari hadis-hadis dan perkataan Nabi Muhammad, seperti itu. Mungkin ada syarat-syaratnya di situ ya. Nah, jadi intinya itu ya, untuk memahami Al-Quran pertama harus belajar bahasa Arab, harus ilmu hadis. Ini untuk benar-benar paham lah ilmunya ya. Nah, kalau pertanyaannya tadi apakah bisa dengan apa semuanya Al-Quran? Tidak, semua ayat Al-Quran. Memang ada ayat yang ketika kita baca terjemahannya langsung kita paham. Tapi sekali lagi kadang satu ayat, satu kata dari Al-Quran itu kadang mempunyai makna banyak. Nah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kemudian berikutnya yang pertanyaan yang kedua, ini waktunya sudah habis. Pertanyaan yang kedua apa tadi? Apakah semua ayat Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril? Ya benar, semuanya dimulai melalui perantara biwasitotil amin. Jadi melalui perantara malaikat. Jadi, kalau di dalam ada yang hafal 30 juz di situ. Nah, kalau ada di dalam surat Al-A'raf itu innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin. Nah, di situ kan yang membawa adalah biwasitati Jibril, dengan perantara malaikat Jibril. Enggak ada yang menggunakan perantara siapa. Memang yang tugas wahyu siapa? Yang malaikat menyampaikan wahyu, malaikat Jibril. Baik, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan, silakan di grupnya nanti kita bahas bersama. Nggak apa-apa, kita munculkan pertanyaan. Tadi sudah, nanti ditambah ya, untuk makalah ini tentang apa perbedaannya dengan hadis qudsi itu kan dasar ya. Dasar. Kalau tahu misalnya jumlah ayat yang tentang hukum itu apa saja tulisannya. Jadi saja yang saya sampaikan. Dan untuk berikutnya mohon nanti disiapkan dengan PowerPoint. Jangan membaca kalau bisa ya. Kalau bisa usahakan dengan bahasa sendiri dan dikirim sebelum atau satu hari lah kalau bisa sebelum hari Sabtu lah, hari Jumat lah sudah ada, insya Allah, seperti itu. Baik, itu saja yang dapat Ustaz sampaikan. Semoga apa yang kita bahas diberi jadikan ilmu yang barokah dan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Sampai kita tutup dengan kafaratul majlis. Mohon kepada sekretarisnya ya, yang hadir di absen ya.
Baik, saya kira sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Mas Adit, jam berapa Pak Ustadz? Jam selanjutnya? Setengah dua. Tajwid. Setengah dua. Jam Setengah dua. Siap, siap. jam 30. Ya. Usahakan jam 9.30 karena waktunya tidak banyak ya, biar nggak mengganggu materi yang lain. Jadi setengah jam menyampaikan materi, setengah jamnya kita diskusi ya. Baik, saya mohon izin ya, silahkan didiskusikan untuk lebih bagusnya kita ke depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.